anak-anak kami kelas 7, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika hari ini. Nah, sebelumnya materi yang sudah kita bahas adalah tentang pengertian himpunan. Sekarang juga materi kita adalah mengenai himpunan. Dan himpunan yang mau kita bahas adalah hubungan antara dua himpunan. Nah, bagaimana hubungan antara dua himpunan? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, anak didik kami, kita mulai dengan himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek yang dibicarakan. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan biasanya dilambangkan dengan S. Misalnya, himpunan binatang yang ada di kebun binatang dapat dianggap sebagai semesta pembicaraan. Nah, berarti yang memuat apa yang dibicarakan, ya. Nah, yang kedua, himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dan dinotasikan himpunan A himpunan bagian dari B atau himpunan B memuat himpunan A. Nah, ini lambang himpunan bagian, ini lambang memuat, ya. Nah, contoh S sama dengan himpunan binatang yang ada di kebun binatang. A sama dengan himpunan burung yang ada di kebun binatang. B himpunan burung di kebun binatang yang memakan biji-bijian. K himpunan burung di kebun binatang yang makan besi. A himpunan semua burung di kebun binatang, yang ini tadi, ya. Sedangkan B dan K atau himpunan B dan himpunan K, himpunan sebagian burung. Nah, ini kan sebagian ini. Nah, yang jelas ini tidak ada. Walaupun ini tidak ada, berarti ini himpunan bagian dari sini juga. Tapi anggotanya himpunan kosong. Nanti kita lihat. Berarti B dan K atau himpunan B dan himpunan K, himpunan bagian A, ya. Yaitu B himpunan bagian dari A, ini lambangnya, dan K himpunan bagian dari A. Nah, himpunan B tidak kosong dan himpunan K kosong. Kenapa himpunan B tidak kosong? Coba lihat ini. Burung di kebun binatang yang makan biji-bijian, ya pasti ada, ya. Nah, ini kenapa tadi himpunan K kosong? Yang ini karena burung di kebun binatang yang makan besi. Yang pasti tidak ada burung yang memakan besi. Makanya anggotanya himpunan kosong, gitu, ya. Nah, perlu kita lihat. Nah, catatan, semua himpunan yang dibicarakan merupakan himpunan bagian dari S. Nah, semesta pembicaraan tadi, ya. Nah, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Makanya tadi himpunan K ini himpunan bagian dari S, walaupun anggotanya tidak ada, yaitu himpunan kosong tadi. Baik, yang ketiga, dua himpunan saling lepas dan tidak saling lepas. Ini dibagi dua. Yang bagian A, dua himpunan saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas, saling asing, jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Jika tidak mempunyai anggota persekutuan. Contoh, S sama dengan himpunan binatang yang ada di kebun binatang. C himpunan binatang di kebun binatang yang berkaki 2. D himpunan binatang di kebun binatang yang berkaki 4. Nah, tidak ada binatang yang berkaki 2 sekaligus berkaki 4. Nah, C dan D tadi, ya. Hal ini berarti himpunan C dan D tidak mempunyai anggota persekutuan dan dikatakan saling asing atau saling lepas. Berarti dikatakan saling lepas atau tidak berpotongan jika tidak ada anggota persekutuan, ya, tidak ada anggota yang sama. Nah, yang B, dua himpunan tidak saling lepas dalam kurung berpotongan. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas, dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika
himpunan A dan himpunan B mempunyai anggota persekutuan. Tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. Contoh, S. Coba lihat, S sama dengan himpunan binatang yang ada di kebun binatang. E sama dengan himpunan binatang pemakan daging yang ada di kebun binatang. A, himpunan burung yang ada di kebun binatang. Nah, di kebun binatang tersebut ada burung elang. Nah, misalnya di kebun binatang itu kan ada burung elang. Nah, coba kita lihat burung elang anggota himpunan A. Nah, coba lihat. Ini tadi binatang pemakan daging yang ada di kebun binatang. Burung elang yang ada di kebun binatang. Nah, anggota himpunan A ini dan anggota himpunan E, ada anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan E. Misalnya burung nuri. Dan ada anggota himpunan E, ada anggota himpunan E yang bukan anggota himpunan A. Misalnya harimau. Jadi himpunan A dan himpunan E tidak saling lepas. Bapak ulangi sekali lagi ya. Di kebun binatang tersebut ada burung elang. Nah, burung elang itu kan termasuk binatang pemakan daging. Makanya apa dikatakan di sini? A, himpunan A dan anggota himpunan B. Burung elang ada di himpunan A. Nah, burung elang itu ada di himpunan A yang ini dan anggota himpunan E. Kenapa? Karena burung elang itu juga kan pemakan daging. Makanya ada di sini. Begitu. Ya. Nah, ada anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan E. Apa tadi anggota burung yang ada di kebun binatang? Ya, misalnya burung nuri seperti tadi. Karena ada itu di kebun binatang. Tetapi burung nuri kan bukan anggota himpunan E karena burung nuri bukan pemakan daging. Begitu, ya. Nah, ini sudah ada tadi contohnya. Dan ada anggota himpunan E yang bukan anggota himpunan A. Mana tadi himpunan E ini? Binatang pemakan daging yang ada di kebun binatang. Nah, misalnya harimau itu kan pemakan daging, tetapi itu kan tidak anggota A karena harimau bukan burung. Nah, inilah yang dimaksud di sini tadi. Misalnya harimau. Jadi himpunan A dan himpunan E tidak saling lepas. Ya, yang terakhir, keempat, dua himpunan yang sama. Dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan anggota yang sama persis. Apabila hanya banyak anggotanya yang sama, sedangkan anggotanya berbeda, maka kedua himpunan tersebut adalah ekivalen. Nah, misalnya, coba kita lihat dulu ini ya. Coba perhatikan bedanya nanti ya. Yang sama dan ekivalen. Coba perhatikan ini. Misalnya himpunan A, harimau, singa. B, angsa, itik. Nah, coba kita lihat berapa anggota himpunan A? 2 kan? Harimau, singa. Berapa anggota himpunan B? 2, angsa, itik. Oleh karena anggota himpunan A dan B berbeda, sedangkan ingat NA itu banyak anggota sama dengan NB atau banyak anggota himpunan B 2, maka himpunan A dan B adalah ekivalen, tidak sama. Nah, berarti dikatakan dua himpunan yang sama jika banyak anggotanya sama dan anggotanya sama. Perhatikan bedanya ya. Baik, nah kami sampai di sini penjelasan Bapak. Nanti kalau masih ada yang kurang dipahami, jangan malu, jangan takut untuk bertanya. Silakan ditanyakan. Sampai di sini pertemuan kita untuk pagi hari ini. Nanti silakan kembali diulangi, dibaca apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, kembali Bapak ingatkan, tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih.